Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Setiap kita yang percaya pagi hari ini kita boleh datang di tempat ini karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus Dia mengasihi setiap kita. Amin. Saya rindu pagi hari ini mungkin dengan suara yang lantang. Mungkinlah lebih dulu di sayap kiri saya, jadi kalau dari bawah berarti sebelah kanan. Mungkin yang di sayap kiri saya Bapak Saudara katakan, Tuhan Yesus mengasihiku. Amin. Bisa yang sebelah sini berkata, Tuhan Yesus mengasihiku. Bisa pagi hari ini semua kita dengan bangga umat Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus mengasihiku. Haleluya. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pagi hari ini saya percaya kita ada di dalam kemurahan Tuhan. Kita ada di dalam kelimpahan kasih Allah. Kita mau masuk di pelataran Tuhan, berhiaskan kekudusan. Ada kasih yang mulia tersedia pagi ini bagi kita. Pagi hari ini, saya dan saudara, kita sama-sama mau bersyukur untuk darah yang pernah mengalir bagi kita. Kita sama-sama mau bersyukur, ada pribadi yang mengasihi kita apa adanya. Dengan ucapan syukur, kita mau berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Mulialah kasih-Mu, mulialah pengorbananmu, mulialah keselamatanmu, mulialah Allah bagi kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tempat ini. 2000 tahun yang lalu Engkau datang untuk mati bagi kami. Dan pagi hari ini Raja yang mulia itu, Anak Domba Allah, hadir di tengah-tengah kami. Kami berikan pengagungan yang tertinggi karena Engkau pribadi yang mulia. Mulia pengampunan-Mu, mulia kasih-Mu, mulia Engkau di dalam kehidupan kami. Mulia bagaimana Engkau mengangkat kami Tuhan. Mulia bagaimana Engkau membebaskan kami dari dosa. Mulia Engkau menjadikan kami indah Bapa. Pagi ini layaklah kami orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Layaklah kami memuji-muji Engkau. Layaklah kami menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Allah yang mati bagiku. Allah yang mengasihiku apa adanya. Allah yang memberikan pengampunan yang selalu baru dalam kehidupanku. Pagi hari ini hanya Engkau pribadi yang kami agungkan. Tidak ada yang lain Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini tidak ada pribadi lain yang hadir di tengah-tengah kita. Tidak ada pribadi lain yang kita rayakan pagi ini selain dari betapa mulianya darah Anak Domba Allah yang pernah mengampuni kita, bahkan yang selalu mengampuni kita. Pagi hari ini kita mau katakan mulia, mulia, mulia Engkau Anak Domba Allah. Mulia, mulia bagi Anak Domba
yang sudah ditebus dengan segenap hati dan ucapan syukur. Katakan bagi anak domba. Amin Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba.
dalam pagi ini satu kuasa kasih yang mengalami kebebasan. Berapa lama kita mengikut Tuhan, tapi kita tidak pernah mengalami kelepasan dengan kasih itu. Kemerdekaan oleh korban Kristus pagi ini pulang dengan kuasa Allah, saudara. Engkau tidak bisa menyembah Tuhan dengan kebebasan. Engkau tidak mengalami kuasa terobosan Allah pagi ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pagi ini bukan perayaan biasa, tapi pagi ini pagi kelepasan bagiku. Pagi ini pagi kesembuhan bagiku. Pagi ini pagi mujizat bagiku. Ada kasih yang akan membebaskan engkau pagi ini. Mungkin engkau tidak melihat, kita tidak pernah melihat dengan mata jasmani kita bagaimana Yesus pernah disalib bagi kita. Bagaimana dia pernah dipukuli, saudara. Bagaimana pernah dia dihina. Bagaimana darahnya pernah mengalir bagi saya dan saudara. Tuhan, terkadang kami jatuh. Dan pada saat kami jatuh, kami sadar kami sedang menyakiti Engkau. Kami sadar Tuhan, ada luka yang kami toreh dalam kasih itu. Tapi pagi hari ini izinkan kuasa itu memulihkan dan membebaskan kami. Pulang Tuhan, kami diperbaharui. Pulang Tuhan, kami kembali tahu bahwa ada satu pribadi yang menerima kami, yang mengasihi kami. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku, lebih dari, dengan ucapan syukur saudara, segalanya. Oh, disiksa dan disalibkan, rasakan kasihnya dengan ucapan syukur. Oh haleluya. Kau mengasihi, yang merasa dikasihi Tuhan, umat yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Angkat hatimu, angkat tanganmu dengan ucapan syukur, katakan oh haleluya. Dengan ucapan syukur katakan, betapa kau mengasihiku, lebih dari
darahnya tercurah bagi setiap kita. Dia menyelamatkan kita, dia menyucikan setiap kita. Amin. Mari Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, sama-sama pagi hari ini kita mau bernyanyi buat Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Ayo jemaat Tuhan. Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa. Sambil kedua tanganmu terangkat buat Tuhan. Amin. Darah domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah.
Puji Tuhan. Tanta via dolorosa in Jerusalem the day the soldiers tried to clear the narrow street, but the crown presents to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from the beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn for those who cried out for his death. Tanta via dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But they chose to walk around out of his love for you and me. Tanta via dolorosa, all the way to Calvary. Tanta via dolorosa in Jerusalem today the soldiers tried to clear the narrow street, but the crown prisons to see the man condemned to die on Calvary. Tanta via dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But they chose to walk around out of his love for you and me. Tanta via dolorosa, all the way to Calvary.
clear the narrow street, but to come presence to see the man condemned to die on Calvary. Tanta via dolorosa, called away of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ our King. But he chose to act around out of his love for you and me. Tanta via dolorosa, called away to Calvary. The blood that would lead the soul of all men made its way to the heart of Biarlah setiap kita pagi hari ini kita boleh mengingat kebaikan Tuhan. Dia Yesus Tuhan. Dia melalui jalan penderitaan. Dia rela mengorbankan dirinya bagi setiap kita. Ketika dia berkata, sudah selesai. Itu artinya Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya untuk menyelamatkan setiap kita. Dia mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia memulihkan setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan buat karya penyelamatanmu bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput dengan kasih kita bangkit berdiri. Sama-sama kita kembali menyatakan pujian ini. Jalan via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias penanggungnya.
tetap dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi kita. Hari ini kita bisa ada karena ada satu pribadi yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan pribadi itu bernama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau telah menggantikan posisi kami Tuhan. Engkau yang berharga telah membayar harga kami dengan lunas. Supaya setiap kami yang tidak berharga menjadi berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apa kami dapat membalas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Selain daripada memberikan seluruh hidup kami ini Tuhan. Menjadi penyembahan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Tapi sepertinya kurang yakin ya. Atau mungkin masih pagi. Saya percaya Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa saudara bisa melakukan lebih daripada ini. Amin. Apa kabar semuanya? Sudah mulai bangun. Satu kali lagi. Saya percaya masih bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Allah kita itu memang adalah Allah yang dahsyat saudaraku. Sebab kalau bukan Allah yang dahsyat, percuma dan sia-sialah iman percaya kita kepada Dia. Ya, puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini boleh ada di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan ini untuk bisa melayani jemaat Tuhan yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Nah, saya tidak mau berlama-lama karena saya tidak penting. Yang penting itu adalah pribadi Yesus. Setuju? Setuju semuanya? Yang berdiri di hadapan saudara sebenarnya tidak penting. Tetapi siapa yang ada di dalam saya dan saudara itu yang jauh lebih penting. Karena saya tidak pernah berkorban buat Bapak Ibu. Saya tidak pernah mau mati untuk Bapak Ibu. Tetapi Yesus Kristus yang melakukan segala sesuatunya untuk kita. Ya, baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sedang diingatkan, sedang memperingati kematian Yesus Kristus Tuhan. Ya. Bagi banyak orang di luar sana, salib merupakan sesuatu hal yang bodoh. Sesuatu hal yang sia-sia. Salib bagi mereka suatu omong kosong. Tetapi benarkah apa yang mereka duga? Apa yang mereka sangkakan bahwa semua adalah kebohongan, semua itu adalah kata-kata yang sia-sia. Mari kita periksa di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Di sini berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Pengetahuan Allah dengan pengetahuan manusia itu jauh berbeda. Ya. Nah, kita akan atau mulai dari ayat 18 lah.
sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan ya. Atau semuanya kita baca sama-sama. Jangan saya sendiri, tapi semuanya supaya bisa terlibat. Ya, sudah dapat 1 Korintus 1 ayat yang ke-18? Sudah? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijaksana akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Terus, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yahudi mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Paulus, ya, dia menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat. Dia memberitakan tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Tidak ada kata lain dan tidak ada cara lain bagi Paulus adalah, kalau kita baca di pasal yang ke-5 dikatakan, yang sangat penting telah kusampaikan. Apa yang sangat penting? Hari ini yang sangat penting dalam kehidupan kita itu apa dan siapa? Ini yang perlu menjadi pertanyaan kita loh saudaraku. Bagi Paulus yang paling penting adalah Kristus Yesus. Semua kebanggaannya dulu dikatakan itu kuanggap sampah dan sia-sia. Siapa sih yang tidak kenal Paulus? Dia adalah seorang yang sangat luar biasa, tamatan Gamaliel. Orang yang tamatan itu adalah orang-orang yang cerdas sebenarnya. Dia menguasai begitu banyak bahasa. Tetapi dia berkata, semuanya itu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhan. Nah, pengenalan inilah yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dirintisnya. Dan hari-hari ini saya melihat saudaraku, bahwa gereja-gereja Tuhan telah kehilangan hal yang sangat penting. Apa itu? Salib Kristus. Kebanyakan gereja saat ini hanya memberitakan tentang kemakmuran, tentang berkat, tentang mujizat. Sekalipun itu baik. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kuasa Allah itu dapat mengubah kehidupan kita melalui salib Tuhan. Makanya Paulus berkata bahwa bagi orang yang akan binasa, salib itu adalah suatu kebodohan. Tetapi kita, saudara dan saya, telah dipanggil oleh Tuhan untuk menerima karya keselamatan Tuhan itu. Apa sih artinya salib? Yang pertama, salib Kristus merupakan puncak dari pembuktian tentang seluruh rencana Allah dan kasih Allah
yang begitu besar yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Rencana dan hikmat Allah. Yang kedua, salib itu merupakan hikmat dan kekuatan Allah. Kalau kita baca di ayat yang ke-24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Nah saudaraku, kenapa ada begitu banyak anak-anak Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan, yang mungkin hari ini merayakan kematian di Yesus, menggebu-gebu. Tetapi seminggu sebelumnya bagaimana? Ini penting loh saudaraku. Perhatikan kata ini. Bahwa Kristus adalah kekuatan Allah. Atau Injil adalah kekuatan Allah. Firman Allah adalah kekuatan kita. Kita tidak bisa menghadapi dunia yang sedang bergejolak ini dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita. Kita hanya bisa menghadapi semuanya berdasarkan firman Tuhan. Makanya saudaraku, hal yang ketiga dikatakan Paulus, bahwa salib adalah berita tentang kemenangan, pengharapan, sukacita, pembebasan, dan hidup baru. Tetapi satu pertanyaan saya Bapak Ibu, maaf jangan tersinggung. Sudahkah Bapak Ibu mengalami hidup baru itu? Sudahkah Bapak Ibu mengalami kebebasan dan kelepasan itu melalui pengorbanan Yesus? Paulus saat ia ada di Filipi bersama dengan Silas, dia di dalam keadaan terluka, habis dianiaya karena memberitakan Injil. Dia diasingkan, dimasukkan ke dalam penjara. Dia dirantai, dia dipasung. Artinya manusia berusaha membungkam berita Injil. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus berusaha menekan laju pertumbuhan Injil. Supaya orang tidak mengenal siapa Yesus. Tetapi mereka sanggup? Tidak. Sekalipun Paulus di penjara, dalam keadaan terluka, dia dirantai dipasung. Tetapi tidak mengurangi kuasa Allah. Tubuhnya bisa terpenjara, tetapi rohnya bebas. Nah ini kebalikan dengan kita. Banyak kita, tubuh kita kelihatan bebas, tidak terbelenggu. Tetapi banyak anak-anak Tuhan sedang terbelenggu hatinya. Dia terikat dengan apa? Terikat dengan dunia ini, terikat dengan harta benda, terikat dengan pornografi, terikat dengan pre-sex, terikat dengan obat-obatan, terikat dengan kecanduan segala macam. Bagi Paulus tidak ada satupun penjara yang bisa menahan rohnya, hatinya untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Sekalipun terlihat tubuhnya di penjara. Hari ini jangan-jangan kita kebalikan dari apa yang dialami oleh Paulus. Bahwa kita kelihatan bebas, tapi roh hati kita sedang terbelenggu, terpenjara. Dan hari ini melalui salib Yesus, Tuhan mau melepaskan kita dari semuanya itu. Amin. Mungkin agak keras ya, tapi tidak masalah saudaraku, saya suka. Supaya apa? Membuka mata kita, mencelikan mata kita. Bahwa dosa jangan dianggap main-main. Dosa upahnya adalah maut. Kebinasaan, terpisah selamanya dengan Allah. Tetapi Yesus Kristus datang untuk melepaskan kita, membebaskan kita. Supaya kita boleh menjadi suatu ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin berhenti kepada poin yang kedua tadi. Bahwa salib Kristus adalah hikmat dan kekuatan Allah.
Ada apa sih sebenarnya di balik salib Yesus Kristus? Yang pertama adalah, masih ingat waktu Yesus disalibkan? Ucapan yang pertama yang keluar dari mulut bibirnya apa? Ada yang tahu? Pengampunan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Di dalam salib Yesus ada pengampunan. Coba kita baca di dalam Roma pasal 5. Ayat 8 sampai dengan 11. Roma pasal 5. Sebenarnya keadaan kita sebenarnya dulu sebelum kita mengenal Kristus itu bagaimana? Supaya kita tahu diri. Ya jujur tadi waktu pujian kemudian ada drama. Saya tidak bisa menahan air mata saya. Karena saya mengingat latar belakang saya dulu bagaimana. Dan kalau hari ini saya bisa ada. Karena siapa? Itu saya tidak bisa menahan, saya usap air mata saya. Tuhan, saya cuma berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, Roma pasal yang ke-5. Ayat Roma pasal 5 ayat, kita mulai 6 dulu ya. Sampai dengan 11 berkata begini. Karena waktu kita, perhatikan, waktu kita masih lemah. Lemah itu artinya tidak berdaya. Tidak bisa berbuat apa-apa ketika dosa menekan hidup kita. Ketika keadaan-keadaan kita menekan kita, kita tidak bisa berdaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. No hopeless, tidak ada pengharapan. Yang ada hanyalah kegelapan, yang ada adalah frustasi. Yang ada adalah keputusasaan. Firman Tuhan berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Satu, tadi orang lemah. Dikatakan yang kedua, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Durhaka itu apa sih? Orang durhaka itu orang yang layak terima hukuman. Orang yang seharusnya dihukum dan hukumannya adalah kematian untuk selama-lamanya. Ya, itu yang kedua. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 3. Lemah, durhaka, berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya. Sebab jikalau kita ketika, selalu dikatakan ketika, berarti ini saat kita masih hidup lama kita. Ya, hidup belum percaya kepada Yesus. Ketika masih seteru. Seteru itu bermusuhan dengan Allah, menjadi musuhnya Allah. Wow. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian, pengampunan. Kita masih lemah, kita masih durhaka, kita masih berdosa. Kita masih seteru dengan Tuhan, menjadi musuh Tuhan. Kita dulu ada di posisi itu, saudaraku. Kita ada di sana. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kematiannya di atas kayu salib. Dia menebus hidup kita dari 4 cara hidup yang lama kita ini. Kita didamaikan dengan Allah. Artinya ada pengampunan terjadi. Melalui pengampunan itu lewat pendamaian
pendamaian itulah kita dibenarkan, kita dilayakkan oleh Tuhan. Saudara, saya menggambarkan begini, bahwa salib adalah lambang Allah yang ditolak, yang dibuang, dipermalukan dan direndahkan. Tetapi Allah yang maha tinggi, yang penuh kasih itu, Dia mau mengambil keputusan untuk turun ke dalam dunia ini. Bahkan dikatakan menjadi manusia, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dia ambil keputusan itu untuk apa? Karena satu perkara. Karena aku mengasihi engkau. Kasih Kristuslah yang membuat dia bisa bertahan di atas kayu salib. Supaya apa? Setiap kita bisa diperdamaikan melalui dirinya kepada Allah. Supaya kita yang tadinya lemah, kita bisa berkata, aku kuat. Di dalam kedurhakaan kita berkata, saya mengucap syukur kepada Allahku. Di dalam status keberdosaan kita pada waktu itu, kita berkata, betapa mahalnya engkau membayar segala dosaku. Dan ketika kita masih bermusuhan dengan Allah, ditarik kembali oleh kasih-Nya. Supaya apa? Kita dibenarkan oleh Tuhan. Allah yang begitu dekat kepada manusia, sehingga Ia mau menderita malu, menerima segala kekurangan dan kelemahan kita. Saya mulai berpikir begini, sebenarnya Yesus bisa tidak mau mengampuni kita. Dia bisa. Tetapi dia tidak mau mengambil itu. Dia lebih mau memilih untuk mengampuni kita. Padahal pada waktu itu, orang-orang yang menghakimi dia, orang-orang yang menangkap dia, orang-orang yang menyiksa dia, orang-orang yang meludahi dia, orang-orang yang mempermalukan dia, yang melucuti bajunya, pakaiannya. Orang-orang yang memahkotainya dengan duri. Orang-orang yang mencambuk dia. Bisa saja Tuhan berkata, aku tidak akan maafkan dia. Karena perlakuannya terlalu menyakitkan aku. Tetapi Tuhan berkata, aku mau mengampuni mereka. Saudara, bagaimana dengan kita? Jangan simpan sakit hati. Jangan simpan kekecewaanmu kepada orang lain. Jangan simpan kemarahanmu. Jangan simpan sakit hatimu. Kalau Yesus sudah menebus kita dari cara hidup yang lama kita tadi, lemah, durhaka, berdosa dan menjadi musuh Allah, Tuhan mau ampuni kita. Kalau dilihat dari apa yang dialami oleh Yesus, perlakuan mereka pantas tidak untuk menerima pengampunan? Pantas tidak? Tidak pantas. Tetapi Tuhan memilih menjadikan pantas. Saudara, kenapa kita mau lebih hebat dari Tuhan Yesus? Kalau Dia sudah mengampuni kita, mendamaikan kita, kenapa kita masih mau bertahan dengan ego kita? Kenapa kita masih mau bertahan dengan harga diri kita? Saudara, berapa hargamu di mata Tuhan? Jangan kita terlalu sombong dengan menahan ego kita. Tidak pantas, dia terlalu menyakiti hatiku. Kita sudah menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan memilih mau mengampuni kita. Jangan kita berkata bahwa Tuhan ada di dalamku, sementara Tuhan mau mengampuni, kita tidak mau mengampuni. Itu artinya Anda bukan anak-anak Tuhan.
Sebab kalau kita mengaku Yesus ada di dalamku, maka kasih Tuhanlah itu menggerakkan kita. Memang kita tidak mampu untuk mengampuni, tetapi melalui kasih Kristus yang kita terima, bisa membuat kita bisa mengampuni orang yang mungkin pernah dan bahkan begitu menyakiti hati kita. Satu ketika terjadi begini. Seorang teman, dia tinggal di rumah iparnya. Ya, di rumah iparnya. Semua biaya dalam rumah dia yang tanggung. Tapi satu ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari adik iparnya. Seorang adik mengata-ngatai kakak ipar. Padahal dia yang menghidupinya. Dia yang membiayainya. Bahkan semua biaya dalam rumah dia yang membiayai. Tetapi dia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas. Sakit, dia katakan saya sangat sakit. Kemudian dia telepon saya tengah malam. Pak Jim, bagaimana ini? Saya cuma bilang, kamu anak Tuhan? Iya, saya anak Tuhan. Tidak ada cara lain. Meskipun sakit, harus kamu mengampuni. Karena statusmu adalah anak Allah. Dan roh Allah ada di dalam kamu. Kamu tidak mampu, tetapi roh Allah, kasih Allah yang memampukan kamu mengampuni. Dan kemudian, aduh berat juga Pak. Ya memang berat. Apakah Yesus tidak berat melakukan itu di atas kayu salib? Akhirnya, Pak, suka atau tidak, Anda harus mengampuni. Kemudian dia timbang-timbang pagi-pagi. Begitu dia bangun tidur, dia kedor pintu adik iparnya. Dan sebagai kakak ipar yang dikata-katai dengan tidak pantas, dia berkata, saya minta maaf dan saya memaafkan kamu. Waktu dia ucapkan itu ada sesuatu yang terlepas di dalam dirinya. Dia merasa bebas. Dia merasa plong, dia merasa sukacita. Dan sampai hari ini, teman itu menjadi orang yang berkemenangan. Amin saudara. Banyak orang mengalami penderitaan. Karena satu, dia tidak mau melepaskan pengampunan itu. Kenapa saudaraku? Karena itu, lepaskan pengampunan. Di dalam salib Kristus ada kuasa pengampunan dilepaskan. Sehingga saudara dan saya bisa hadir saat ini. Itu karena kuasa pengampunan yang ada pada salib Yesus Kristus Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang ada di dalam hati saudara. Tetapi dengar Roh Kudus sedang berbisik di dalam hatimu. Lepaskan pengampunan itu. Kalau engkau ingin hidupmu dibebaskan, dilepaskan dari keterikatan itu. Makanya kenapa banyak orang mengalami sakit penyakit di dalam hidupnya. Karena tidak ada pengampunan. Orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang egois. Sementara dia telah mengampuni. Masih ingat waktu ada orang datang kepada raja yang dia punya utang? Kemudian dia tidak bisa membayar dan raja berkata, sudah hutangmu aku bebaskan. Tetapi waktu dia keluar dari istana raja dan dia bertemu dengan orang yang berhutang lebih kecil dari dia. Berhutang kepada raja. Dia pukul orang itu, dia paksa untuk membayar. Dan ketika penjaga melihat, orang itu diseret. Dan akhirnya apa? Raja berkata, semua hutangmu akan engkau tanggung. Tidak ada pengampunan lagi. Saudara ingat, waktu kita tidak mau melepaskan pengampunan, dengar, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Sementara kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kalau kita sudah menerima pengampunan dan kita tidak mau melepaskan pengampunan, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Baca di dalam Matius. Ya, doa Bapa kami. Ampunilah kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Barang siapa mengampuni, ia akan diampuni. Barang siapa tidak mengampuni, aku juga Bapakmu tidak akan mengampuni kamu. Berat loh. Sesakit-sakitnya hati kita, lebih sakit apa yang sedang dirasakan dan dialami oleh Tuhan di atas kayu salib bagi kita. Kita yang tidak mengenal Dia menjadi kenal Dia karena apa? Karena pengorbanannya di kayu salib itu. Karena itu saudaraku, mungkin ada berkata, Pak, tidak bisa, sangat sulit. Ada Tuhan yang menolong Anda untuk bisa mengampuni orang lain. Ada Tuhan. Ya. Coba baca di dalam Ibrani pasal yang kedua dan juga pasal yang keempat. Bagaimana Yesus telah menjadi imam besar bagi kita. Dikatakan Dia telah menanggung semuanya. Dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Waktu Ia dicobai, Ia tidak berbuat dosa. Supaya melalui itu Dia menjadi imam besar bagi kita. Untuk bisa menolong kita pada waktunya. Yang kedua saudaraku, apa yang terdapat pada salib Kristus? Kuasa yang memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi, di dalam salib ada kuasa yang memampukan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Waktu Yesus mati, kita dibenarkan, didamaikan, dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau berhenti kita cuma sekedar dipulihkan. Tetapi Tuhan mau kita hidupi kebenaran itu. Banyak anak-anak Tuhan mengaku dia orang benar, oke. Tetapi apakah dia hidup di dalam kebenaran itu? Apakah dia hidupi kebenaran firman Tuhan itu? Banyak orang tadi katakan punya pengetahuan tentang kebenaran. Punya hikmat tentang kebenaran. Tetapi apakah dia hidup di dalam kebenaran? Belum tentu. Tetapi Tuhan mau, biarlah setiap kita hidupi kebenaran itu. Saya bacakan satu ayat di dalam 1 Petrus. Ya, 1 Petrus. Haleluya. Nah, di dalam 1 Petrus ayatnya yang ke-24. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Jadi kita dipanggil di sini bukan cuma sekedar kita ini ikut Tuhan supaya kita dibenarkan. Tetapi adakah kita mau mengambil satu langkah lagi supaya Tuhan, saya tidak mau hanya sekedar hidup sebagai orang benar. Tetapi saya mau melakukan kebenaran itu setiap hari di dalam hidupku. Dimanapun aku berada, aku mau Tuhan supaya aku menghidupi kebenaran itu. Bukan cuma sekedar tahu tentang benar. Tapi hidupilah kebenaran itu. Saudaraku, kalau kita percaya, ini ya. Kalau kita percaya bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang menjadi milik Tuhan hari ini? Semuanya. Kita semua menjadi milik Tuhan. Amin. Ya, siapapun saudara, latar belakang apapun saudara, saudara adalah milik Tuhan. Dan kita sebagai milik Tuhan seharusnya punya gaya hidup seperti anak-anak Tuhan. Betul enggak? Harus dong. Harusnya kita ini, kalau Yesus telah memiliki kita, berarti hidup Kristus ada di dalam kita. Maka seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih, punya gaya hidup seperti Kristus Yesus hidup. Saya bacakan satu ayat ya.
Di dalam 1 Yohanes 2, ya, ini mungkin ayat terakhir ya. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayatnya yang ketiga dan 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Yang suka dusta itu siapa? Ayo, siapa? Cuma bisa ya. Siapa? Iblis. Bukan saya yang ngomong, Bapak yang ngomong. Kalau kita suka dusta, kalau kita suka bohong, hidup tidak jujur, berarti kita ini pendusta. Dan kalau kita pendusta berarti bapak kita siapa? Iblis. Sebab di dalam Tuhan tidak ada dusta. Amin. Tidak ada kebohongan. Tidak ada tipu daya. Iblislah yang seringkali menipu kita. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada di dalam namanya tipu daya. Ya. Nah, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bayangkan saudaraku. Tidak ada kebenaran di dalam orang itu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku Kristen harusnya punya gaya hidup seperti Kristus. Ya. Nah ini saya lanjut. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia. Apa yang dikatakan? Ia, orang itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, gaya hidup Kristus itu bagaimana? Ayo, gaya Kristus Yesus itu bagaimana? Dia adalah Allah. Dia mengosongkan dirinya. Turun ke dalam dunia. Merendahkan dirinya. Di dalam Kristus ada kerendahan hati. Coba periksa. Apakah saya sudah rendah hati atau belum? Apakah saya sudah memiliki karakter Kristus atau belum di dalam hidupku? Sebab Yesus punya ciri dia rendah hati. Orang yang rendah hati punya ketaatan. Sekali lagi, orang yang rendah hati punya ketaatan. Apakah kita sudah memiliki ketaatan kepada Tuhan? Sudah? Sudahkah kita memiliki ketaatan? Tidak usah jauh-jauh. Waktu suruh datang berdoa, bagaimana respon kita? Waktu kita datang berdoa, disuruh misalnya ya, ayo mari datang berdoa, datang beribadah. Bagaimana respon kita? Yesus taat loh. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Bukti bahwa kita ini adalah Tuhan, anak Tuhan adalah kita punya ketaatan, kita punya penundukan diri. Bukan menanduk, penundukan diri. Punya kerendahan hati. Rendah hati itu artinya apa? Mungkin kita ditegur. Awalnya ya apa begini. Tapi setelah kita renungkan. Oh iya ya. Aku yang salah. Ini loh. Salah satu ciri daripada Yesus itu dia rendah hati. Dia taat. Bahkan dia berkata. Sebelum aku melakukan segala sesuatu. Lihat dulu kepada Bapa. Apa yang dilakukan oleh Bapa itu yang aku lakukan. Terkadang kita melakukan banyak perkara tanpa melibatkan Tuhan. Ya. Ciri yang pertama, hidup Yesus itu rendah hati dan penuh
Bagaimana dengan setiap kita? Saudara dan Tuhan sendiri yang punya urusan. Apakah saya sudah taat Tuhan atau belum? Kalau belum, Tuhan tolong tambahkan ketaatanku kepada Engkau. Dan yang kedua, yang terakhir, bahwa Yesus punya hubungan dengan Bapa. Dan hubungan Bapa dengan dirinya tidak terpisahkan satu. Sementara kita, sudahkah kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan? Sudahkah kita memiliki keintiman dengan Dia? Melalui saat-saat teduh kita bersama dengan Dia. Makanya waktu Marta dengan Maria, Marta mengundang Yesus masuk ke rumahnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Marta? Dia sibuk melayani. Tetapi saudarinya Maria duduk dekat kaki Yesus. Sehingga waktu Marta mulai kebingungan, dia mulai khawatir dengan berbagai macam cara. Dia datang kepada Yesus untuk mencari pembelaan. Dan dia berkata, suruh Maria itu membantu aku. Sebab aku bekerja sendiri. Apa kata Tuhan kepada Marta? Marta, Marta. Ada nama Marta di sini? Ada nama Marta? Kalau ada nama Marta saya ganti namanya Noni. Kalau ada nama Noni saya ganti lagi dengan nama Anda. Tuhan tidak mencari kesibukan yang kelihatan rohani. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita mau duduk diam dekat dengan Dia. Dan itu adalah bagian yang terbaik kata Tuhan. Yang tidak dapat diambil oleh orang lain. Ini pada tatapan matanya ini gimana nih? Marah kepada aku? Tapi saya percaya semua mengasihi Tuhan. Amin. Ya. Ini saudaraku. Marilah kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan yang tidak terpisahkan dengan Dia. Ada satu statement. Iblis tidak akan berhenti menggoda, menipu anak-anak Tuhan sampai jatuh. Tetapi firman dan Roh Kudusnya akan selalu menyertai dan menopang kita. Serta memampukan kita untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Sekali lagi, iblis berusaha menggoda kita, menipu kita sampai kita jatuh. Tetapi firman dan Roh Kudusnya senantiasa menopang kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mau melakukannya? Mau melakukan? Ketika saudara melakukan, saudara akan melihat betapa dahsyat kuasa Allah bekerja mengubah kehidupan kita. Amin saudara. Jadi kesimpulannya di dalam salib Yesus ada kuasa pengampunan. Di dalam salib Yesus ada yang namanya kuasa untuk memampukan kita menghidupi kebenaran itu. Ya, mari saudaraku, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya panggil para worship leader. Kita nyanyikan pujian ini dan saya rindu Bapak Ibu bahwa pujian ini tidak hanya sekedar kita naikkan di hadapan Tuhan. Tapi benar-benar kita rindu mengalami semuanya itu. Karena Roma pasal 12 ayat 1 berkata begini. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita persembahkan tubuh hidup kita ini kepada Allah. Haleluya.
Oh lama tagaya sandala mana maisha. Oh haleluya. Bukan dengan barang yang fana Engkau membayar hidupku Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu yang lama. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Hidup ini ku letakkan di mezbamu Tuhan. Bukan dengan barang fana Lihat, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas, perak, dan permata. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini sambil mengundang bangkit berdiri. Kami meletakkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. pada mezbamu yang Kami tinggalkan cara hidup kami yang sia-sia, cara
hidup yang dikuasai oleh dosa. Yang kau ingini. Seperti yang kau ingini. Jadilah padaku ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Yang merasakan kasih Tuhan, mari kita datang menyembah Dia. Yang telah mengecap betapa baiknya Tuhan, mari angkat kedua tanganmu kepada Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ya lama na bara lama na ya sandalabo. Haleluya. Sembahlah Dia, muliakanlah namanya. Agunglah nama-Mu Bapa. Haleluya. Kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami mau tinggalkan cara-cara hidup kami yang lama. Cara-cara hidup yang dikuasai oleh dosa. Kami letakkan semuanya di atas mesbah-Mu. Dibakar, disucikan, dikuduskan. Oh, ya lama-lama-lama-lama-lama. Inalaborabatakaralamasé. Inalabo. Iyalalamayasane. Kami bawa hidup kami padamu. Kami mau melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami tidak mau hanya sekedar tahu tentang Engkau, tapi kami mau mengalami Engkau secara pribadi. Ia lama bara lama sindere lama baba baba. Una lama bara bara lama yasha kata karamo. Koraba baba baba yase. Haleluya. Terima kasih Bapa, ku sembah Kau, ku menyembah-Mu. Haleluya. Inalamase. Biarlah kasih-Nya memenuhi setiap kehidupan kita. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak pernah menuntut balas. Semuanya telah dilakukan oleh Yesus melalui kematian-Nya di atas kayu salib. Untuk mengampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Sebab seringkali kami mendukacitakan hati-Mu Tuhan. Sebab seringkali Tuhan kami tidak dengar-dengar.
Biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam kerendahan hati. Biarlah kami senantiasa membangun hidup kami. Membangun suatu keintiman dengan-Mu Bapa. Kalau selama ini kami jauh daripada Engkau, sekalipun tubuh kami ada di dalam gereja, biarlah Engkau menarik kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Yan mati kiara lamana ya sandala putu kurabase kita. In maiti kaya lamoni mesaya dala bakara mana ya sendek. Umbei karya ralamoya nalamaya sena laina namaya labaya sita labakana. Illa korimiti kalamana ya sinde dekere labaya sena layana. Halo mataya sena boka dalamana masik. Lepaskan dan tinggalkan semua cara-cara hidup yang tidak benar dan berkenan kepada Allah. Hidup kita telah menjadi milik kepunyaannya. Dan hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Biarlah kita boleh memiliki gaya hidup seperti Kristus hidup. Hidup di dalam ketaatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saya undang dengan hormat para pelayan suci tampil ke depan. Kita masih di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Beri kami kekuatan di saat kami masuk dalam pencobaan penderitaan. Kami bisa mengampuni orang-orang di sekitar kita yang berbuat kurang pantas. Terpujilah nama-Mu. Terlebih di hadapan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Roti dan anggur ini sebelum kami sambut, kuduskan dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu Tuhan. Agar kami dapat layak menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami dapat hidup kekal bersama-sama Engkau di dalam kerajaan-Mu. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan cara-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau
Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara percaya roti di tangan Anda adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita mau minum dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan. Inilah momen memperingati kematian Tuhan. 2023 tahun yang lalu sudah dia perbuat sampai saat ini. Dan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, saya serahkan solidar. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, seberapa banyak kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Untuk pengumuman, menjadi perhatian buat setiap jemaat Tuhan bahwa ibadah kita di hari Minggu yang akan dirangkaikan dengan ibadah kebangkitan itu akan dilaksanakan hanya satu kali saja, yaitu di jam 9 pagi. Jadi mohon perhatian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah hari Minggu, ibadah kebangkitan hanya dilakukan satu kali saja. Ya, puji Tuhan, demikian yang kami sampaikan. Mari persiapkan persembahan kita yang terbaik. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sungguh kau mempesona.
puji hormat kami naikkan kepadamu Yesus Tuhan yang sudah memberkati seluruh ibadah kami. Beri kami kekuatan untuk mengampuni Tuhan orang-orang yang memproses kami, agar kami makin kuat. Terlebih beri roh kesatuan seluruh umatmu di tempat ini, di mana kami bersatu, urapanmu mengalir di tempat ini. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaatmu, berkati keluarga nikah kami, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan daripada orang yang bebas, yang jahat. Beri pemuda roh takut akan Engkau, sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati juga pekerja usaha sidang jemaatmu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan kau buat berhasil. Dan kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi sidang jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pulalah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan katakan amin.